great importance in having to work hard. Even your best player, although he may be the most talented player, he has to show that he's prepared to work as hard as every other player. Guncang dunia tepat tadi malam, pelatih legendaris Sir Alex Ferguson berikan komentar berkelas begini soal kemenangan mengejutkan timnas U17 Indonesia lawan Inggris U17 di babak 8 besar dengan skor 2-0 lewat gol Evandra Florasta di menit 79 dan 90. Bahkan sampai bikin striker ganas timnas Inggris senior Harry Kane bilang begini di hadapan publik. Fans timnas dipastikan sangat kaget namun bangga mendengarnya. Benarkah? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Sebuah fenomena tak terduga baru saja mengguncang perhelatan Piala Dunia U17 2025 di Aspire Academy, Qatar. Tim nasional Indonesia U17 yang secara luas dianggap sebagai underdog sejati berhasil melangkah ke babak semifinal setelah secara sensasional menundukkan raksasa Eropa Timnas U17 Inggris dengan skor meyakinkan 2-0. Dua gol heroik yang memastikan tiket bersejarah itu dicetak oleh wonderkind Indonesia Evandra Florasta pada menit ke-78 dan gol penutup di menit ke-90. Kemenangan ini sontak menjadi headline global, memaksa para pengamat dan legenda sepak bola dunia angkat topi. Dua sosok paling berpengaruh dalam sepak bola Inggris, pelatih legendaris Sir Alex Ferguson dan kapten timnas senior Harry Kane memberikan pernyataan yang sangat jujur dan mendalam menyoroti kecerdasan taktis Indonesia dan kelemahan fatal Inggris. Sir Alex Ferguson yang dikenal sebagai salah satu manajer paling jeli dalam membaca pertandingan mengaku tak percaya dengan hasil yang ia saksikan. Ia tidak menyangka timnas U17 Indonesia yang sama sekali tidak diunggulkan mampu meraih kemenangan yang begitu meyakinkan. Namun, setelah menganalisis jalannya pertandingan, Ferguson memuji habis-habisan kecerdasan taktis yang diterapkan oleh coach Nova Arianto. Saya harus mengakui, saya terkejut, sangat terkejut. Jelas sekali Inggris memiliki kualitas individu yang lebih baik, tetapi di laga ini kecerdasan pelatih Indonesia yang memegang kendali, ujar Ferguson. Legenda Manchester United ini menyoroti skema permainan counter-attack Indonesia yang diterapkan dengan disiplin tingkat tinggi. Tim Garuda Muda tampil solid dalam bertahan, membiarkan Inggris menguasai bola, namun senjata mereka adalah serangan balik yang super cepat dan efektif yang indah. Mereka tidak peduli dengan ball possession yang membosankan. Yang penting bagi mereka adalah pertahanan yang kuat, sabar, dan serangan balik yang super efektif. Dan lihatlah hasilnya, 2 gol mereka terjadi cukup hanya dengan 2 shot on target saja. Itu membuktikan tingkat efektivitas mereka luar biasa bagus, puji Ferguson, nadanya penuh kekaguman. Sir Alex menegaskan bahwa kemenangan ini adalah kemenangan taktik atas bakat mentah. Ia melihat Nova Arianto mampu menanamkan mentalitas pragmatis yang fokus pada hasil akhir. Ferguson juga menyinggung isu fair play yang sempat menghantui Indonesia di fase grup. Sebelumnya, Indonesia sering dirugikan oleh keputusan wasit dan itu tidak adil. Tapi kali ini tidak ada lagi kontroversi. Wasit bertindak adil dan apa yang terjadi, Indonesia menang dengan membanggakan. Ini adalah kemenangan untuk sepak bola yang jujur, tutupnya. Reaksi berbeda namun tak kalah jujur datang dari Harry Kane. Striker andalan The Three Lions ini mengaku kaget dan kecewa melihat juniornya kalah secara mengejutkan dari tim asal ASEAN. Ini sangat mengejutkan bagi kami. Tidak ada yang menduga Indonesia bisa sejauh ini. Tapi melihat kekalahan ini, saya harus menyoroti satu hal yang fatal. Pemain lengah di 20 menit terakhir, kritik Kane tajam.
Menurut Kain, timnas Inggris U17 terlalu nyaman mendominasi dan menyerang dari menit pertama, tetapi kehilangan fokus saat pertandingan seharusnya dimenangkan. Mereka gagal bersabar untuk menemukan celah di lini pertahanan Indonesia yang kokoh. Memang betul mereka menggempur habis-habisan Indonesia. Data statistik menunjukkan penguasaan bola total milik Inggris. Namun, mereka mungkin lupa bahwa bek-bek Indonesia dan juga kipernya memiliki kualitas bagus dan mental yang luar biasa saat di bawah tekanan. Mereka bertahan dengan hati, tutur Kain. Saya cukup kecewa dengan hasil ini karena seharusnya kami bisa melangkah lebih jauh. Ini pelajaran mahal bagi pemain muda Inggris. Dominasi statistik tidak menjamin kemenangan, tegasnya. Namun di akhir pernyataannya, Harry Kane memberikan sanjungan tulus kepada sang pemenang. Untuk Indonesia U17, kalian luar biasa hebat. Kalian menunjukkan semangat juang yang harus dicontoh. Kalian sudah mencapai tahapan yang kalian dapatkan. Semoga sukses dan terus berkembang. Kalian adalah inspirasi baru di sepak bola Asia. Kemenangan dramatis 2-0 Indonesia ini tidak hanya mematahkan prediksi, tetapi juga membungkam keraguan sekaligus membawa timnas Indonesia U17 menjadi tim ASEAN pertama yang mencapai babak semifinal Piala Dunia U17. Sebuah capaian monumental yang akan dicatat dalam buku sejarah sepak bola dunia. Namun, tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. FIFA resmi menetapkan 8 negara sebagai tuan rumah FIFA Series 2026 yang akan berlangsung pada Maret hingga April 2026. Negara-negara tersebut adalah Australia, Azerbaijan, Indonesia, Kazakhstan, Mauritius, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan. Jika melihat format penyelenggaraan FIFA Series 2024, biasanya negara tuan rumah akan mempertemukan perwakilan dari benua Asia dengan tim-tim yang berasal dari Oseania, OFC, Afrika, CAF, serta Amerika Utara dan Tengah, CONCACAF. Menariknya, dalam konsep penyelenggaraannya, masing-masing negara tuan rumah akan melibatkan total 4 peserta, dan setiap tim hanya akan memainkan 2 pertandingan. Aturannya cukup sederhana, tim dengan poin tertinggi akan keluar sebagai juara turnamen mini ini. Pada edisi sebelumnya, peserta turnamen memiliki ranking FIFA yang relatif berdekatan, sehingga pertandingan berlangsung cukup sengit dan kompetitif. Mengacu pada pola tersebut dan data yang tersedia sejak 2 tahun lalu, sejumlah media mulai memprediksi siapa saja calon lawan timnas Indonesia pada FIFA Series 2026 mendatang. Berikut 3 negara yang diprediksi menjadi calon lawan Garuda. 1. Timnas Tanzania, peringkat 112 dunia. Tanzania menjadi salah satu nama yang kemungkinan besar akan berhadapan kembali dengan Indonesia. Keduanya bahkan pernah bertemu pada Juni 2024 di Stadion Madia Jakarta dan pertandingan tersebut berakhir imbang 0-0. Selain Tanzania, terdapat opsi lawan lain dari benua Afrika yang memiliki posisi ranking serupa, seperti Libya 111, Niger 109, Kenya 113, Mauritania 114, Gambia 117, Sudan 118, dan Namibia 119. Jika salah satunya terpilih, duel melawan wakil Afrika bisa menjadi pengalaman penting bagi tim Merah Putih. 2. Kepulauan Solomon, peringkat 150 dunia. Dari zona Oseania, Kepulauan Solomon menjadi kandidat kuat lawan Indonesia. Negara ini juga bukan nama asing di kawasan Asia Tenggara karena pernah bertandang ke Malaysia pada Juni 2023. Namun, hasilnya cukup berat bagi Kepulauan Solomon setelah kalah telak 1-4 dari Harimau Malaya. Dengan sejarah ini, bukan hal mengejutkan apabila media memprediksi Kepulauan Solomon masuk dalam daftar lawan Indonesia di FIFA Series 2026. 3. Guatemala, peringkat 94.
Guatemala menjadi opsi yang paling menarik karena berada di ranking lebih tinggi dibanding dua kandidat sebelumnya. Jika Indonesia menghadapi perwakilan CONCACAF ini, potensi meraih poin FIFA yang signifikan cukup besar, meski laga diprediksi berlangsung keras dan penuh tantangan. Mirip dengan Indonesia, Guatemala juga mengalami nasib pahit karena gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Jika kedua tim bertemu, duel tersebut dipastikan menjadi pertandingan penuh emosi antara dua negara yang sedang berproses bangkit. Dengan status tuan rumah, publik kini menunggu kepastian siapa lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia dalam FIFA Series 2026. Berdasarkan prediksi dari sejumlah media, tim-tim lawan Garuda kemungkinan besar berasal dari zona CONCACAF, CAF, serta OFC. Bagaimana menurut kalian? Lebih baik Indonesia menghadapi lawan ranking tinggi demi poin besar atau bertahap melawan tim dengan level setara agar lebih realistis? Nama Shin Tae-yong kembali mencuri perhatian publik sepak bola Asia Tenggara. Setelah tidak lagi menangani Timnas Indonesia, pelatih asal Korea Selatan itu tampaknya masih menjadi sosok yang diperhitungkan di kawasan. Baru-baru ini, ia terlihat berada di Malaysia dan kunjungannya langsung memunculkan berbagai spekulasi di kalangan penggemar. Shin Tae-yong ternyata datang ke Malaysia untuk menghadiri turnamen Piala Pemuda Internasional KFAM 2025 yang digelar di Sabang Jaya, Malaysia. Meski agenda kedatangannya cukup jelas, rumor tetap berkembang luas. Banyak yang mulai mengaitkan mantan pelatih Timnas Indonesia itu dengan salah satu klub besar di Liga Super Malaysia, yaitu Selangor FC. Sebagai tambahan informasi, Selangor FC saat ini memang sedang dalam situasi tanpa pelatih tetap. Klub tersebut menunjuk Christoph Gamel sebagai pelatih interim sambil mencari sosok yang cocok untuk menangani tim secara permanen. Situasi ini membuat peluang rumor semakin besar dan menjadi topik hangat di media maupun kalangan netizen. Saat ditanya terkait rumor tersebut, Shin Tae-yong tidak menutup pintu sama sekali. Ia tidak menolak kemungkinan untuk melatih Selangor FC apabila ada tawaran resmi. Namun, ia juga memberikan pesan bahwa klub manapun harus memahami kondisinya saat ini. Pelatih berusia 54 tahun tersebut menyampaikan bahwa dirinya ingin mengambil waktu istirahat dari dunia sepak bola setelah menjalani periode padat bersama Timnas Indonesia dan klub sebelumnya. Dalam pernyataannya, ia berkata, "Saya belum punya tim, saya ingin istirahat dulu. Saya selalu terbuka untuk tawaran melatih dimanapun, baik tim nasional maupun klub profesional," kata Shin Tae-yong dilansir dari NST. Sebagai pengingat, Shin Tae-yong diberhentikan oleh PSSI dari kursi pelatih Timnas Indonesia pada awal tahun 2025 setelah menangani tim selama beberapa tahun dan membawa sejumlah perubahan penting dalam sistem sepak bola Indonesia. Usai berpisah dengan Timnas, Shin Tae-yong sempat mendapat pekerjaan baru bersama klub Korea Selatan Ulsan HD pada 5 Agustus 2025. Namun perjalanannya tidak berlangsung lama karena ia kemudian resmi dipecat pada 9 Oktober 2025. Kini, banyak yang menantikan langkah berikutnya. Apakah ia akan kembali ke level tim nasional? Apakah ia akan mencoba Liga Eropa? Atau justru melanjutkan perjalanan di Asia Tenggara dengan Selangor FC? Bagaimana menurut kalian? Jika Shin Tae-yong bergabung dengan Selangor FC, apakah itu langkah mundur, langkah tepat, atau justru strategi baru untuk memulai perjalanan baru setelah tekanan besar di level timnas? Silahkan tulis opini kalian. Timnas U22 Indonesia kini tengah mempersiapkan diri menghadapi SEA Games 2025. Namun target yang dicanangkan justru memicu banyak reaksi dari publik. Dalam turnamen yang akan digelar di Thailand tersebut, skuad Garuda Muda disebut hanya menargetkan medali perak, bukan emas. Sesuatu yang langsung menjadi pusat perhatian, terutama di media sosial.
Banyak pihak merasa heran karena pada edisi sebelumnya Timnas Indonesia justru berhasil meraih medali emas dan kini dengan persiapan yang jauh lebih matang, target justru turun. Padahal persiapan menuju turnamen ini tidak main-main. Tim menjalani pemusatan latihan panjang, melakukan 4 pertandingan uji coba, dan bahkan berupaya menghadirkan para pemain abroad untuk memperkuat skuad di bulan depan. Dengan investasi waktu dan tenaga sebesar ini, publik tentu mempertanyakan alasan dibalik target yang terlihat tidak sebanding. Meski begitu, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir memberikan penjelasan mengenai target realistis yang telah dibahas bersama federasi. Ia mengatakan bahwa untuk sepak bola putra, target yang diajukan adalah medali perak. Untuk sepak bola putra, kalau tidak salah, medali perak. Itu yang disampaikan PSSI ke kami, ucap Erick Thohir kepada awak media. Tak hanya itu, sepak bola putri juga memiliki target khusus yang dinilai sesuai dengan perkembangan tim sejauh ini. Erick menyampaikan bahwa untuk skuad Garuda Pertiwi, targetnya adalah medali perunggu. Ia menegaskan, untuk sepak bola putri dari evaluasi tim Kemenpora, kalau tidak salah, PSSI menargetkan medali perunggu. Namun situasi semakin menarik ketika pernyataan Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji justru memberi sinyal berbeda. Ia memastikan bahwa Timnas U22 Indonesia akan tampil dengan komposisi terbaik, termasuk para pemain luar negeri. Lebih dari itu, PSSI bahkan telah resmi mengirim surat kepada seluruh klub pemain agar mereka diizinkan tetap berada di Indonesia hingga ajang SEA Games berakhir. Sumarji mengatakan, "Ya baik, terima kasih. Jadi sesuai surat kami, PSSI berkirim surat ke klub masing-masing, mulai dari klubnya Ivar Jenner dan seterusnya yang di luar." Tak berhenti di situ, ia bahkan menyebut bahwa para pemain direncanakan berkumpul dan berlatih bersama hingga tanggal 18 Desember. Keputusan ini tentu memerlukan izin khusus karena melewati periode FIFA Matchday. Tetapi langkah ini menunjukkan bahwa PSSI dan tim pelatih tampaknya ingin menghadapi SEA Games dengan sangat serius, meski target resmi yang disampaikan ke publik hanyalah perak. Sumarji menegaskan, kami menginginkan mereka ini bisa bersama-sama sampai dengan nanti gelaran SEA Games di bulan Desember, sehingga dengan kondisi yang ada ini, mereka tetap bersatu. Kembali lagi, kami menginginkan tidak hanya pada saat FIFA Matchday saja. Ia menambahkan, tetapi sampai dengan nanti kami melaksanakan selesai latihan ini, selesai TC, lanjut nanti sampai dengan kegiatan SEA Games di tanggal 3 sampai dengan 18 Desember. Dengan situasi seperti ini, persiapan maksimal namun target hanya perak, reaksi publik semakin beragam. Ada yang memahami keputusan ini sebagai bentuk realisme berdasarkan evaluasi teknis, namun tidak sedikit juga yang menilai target tersebut terlalu rendah dan tidak mencerminkan ambisi sepak bola nasional. Timnas Indonesia kembali bersiap menorehkan langkah penting di panggung olahraga Asia Tenggara. Pada gelaran SEA Games 2025 yang akan berlangsung di Thailand, Indonesia memastikan diri turun di 2 nomor cabang olahraga sepak bola, yakni sepak bola putra dan sepak bola putri. Keikutsertaan penuh ini memperlihatkan keseriusan Indonesia dalam mengembangkan prestasi di semua sektor, bukan hanya di level putra seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk nomor putra, skuad yang akan tampil adalah Timnas U22 Indonesia. Tim ini datang bukan sekadar sebagai peserta, melainkan membawa status prestisius sebagai peraih medali emas pada edisi sebelumnya. Status ini tentu menjadi tantangan dan motivasi besar bagi para pemain, apalagi publik tanah air berharap prestasi cemerlang tersebut dapat terulang. Pada fase grup, Timnas U22 Indonesia ditempatkan di grup C bersama 3 lawan yang tidak bisa dianggap remeh, yaitu Singapura, Myanmar, dan Filipina. Semua pertandingan fase grup untuk skuad Garuda Muda akan digelar di Stadion 700 Anniversary Chiang Mai, stadion yang diprediksi akan menjadi saksi momen penting perjalanan tim. Jadwal pertandingan pun telah ditentukan. Timnas U22 Indonesia akan memulai langkah pentingnya dengan menghadapi Singapura pada 5 Desember 2025.
3 hari kemudian, tepatnya pada 8 Desember 2025, mereka akan melanjutkan perjuangan dengan bertemu Filipina. Fase grup kemudian akan ditutup dengan duel melawan Myanmar pada 12 Desember 2025, laga yang bisa saja menjadi penentu nasib Garuda Muda ke babak berikutnya. Jika timnas Indonesia mampu menjadi juara grup, maka mereka akan berhadapan dengan juara grup A atau grup B di babak semifinal. Namun, apabila mereka lolos sebagai peringkat kedua terbaik, skenario tetap sama, melawan jawara grup dari pool lainnya. Babak semifinal sendiri dijadwalkan berlangsung pada 15 Desember 2025 dan akan digelar di Stadion Raja Manggala, Bangkok, venue megah yang sering digunakan untuk pertandingan besar internasional. Melihat perjalanan dan target yang dipasang, jelas bahwa perjalanan timnas U22 Indonesia di SEA Games 2025 kali ini penuh tantangan besar, namun juga menyimpan potensi kejayaan baru. Pertanyaannya adalah, dengan grup yang cukup kompetitif serta status sebagai juara bertahan, mampukah timnas U22 Indonesia mempertahankan medali emasnya? Atau justru tim-tim lain sudah mempelajari permainan Garuda Muda dan siap memberikan kejutan? Silahkan tulis pandangan, harapan, atau prediksi kalian di kolom komentar.